Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama lengkap saya Nur Aini Latifah, NPM 1911010146 dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4 kelas D. Video ini merupakan tugas wajib per individu dari mata kuliah Qiraatul Kutub sebagai syarat untuk dapat mengikuti ujian tengah semester dengan dosen kami, Ibu Lucy Suryani, MPD. Dari beberapa pilihan tema kitab yang Ibu Lucy tawarkan, pada video ini saya akan membahas poin ke-13 mengenai kitab Safinatun Najah karya Syekh Salim. Qadarullah, karena saya tidak memiliki kitab asli dari kitab Safinatun Najah, maka pada video ini saya hanya dapat menyampaikan resumen dari matan terjemah kitab Safinatun Najah karya Syekh Salim bin Fadil Salim bin Sumair Al-Hadrami. Pertama, kita bahas identitas buku. Judul bukunya, Matan Safinatun Najah, Kewajiban-kewajiban seorang hamba kepada Tuhannya. Dengan judul asli, Matnu Safinatun Najah Fima yajibu 'alal 'abdi limaullahu. Penulisnya adalah Syekh Salim bin Fadil Salim bin Sumair Al-Hadrami. Buku ini diterbitkan oleh Al-Qawam dengan jumlah halamannya 143 halaman dengan rincian 65 halaman matan, 66 halaman terjemah, dan 7 halaman sebagai awalan atau pendahuluannya. Buku ini diterbitkan pada tahun 2020 yang merupakan cetakan kelima. Matan Safinatun Najah merupakan buku bacaan yang wajib dibaca seorang penuntut ilmu, khususnya mereka yang ingin memperdalam syariat agama Islam dengan mempelajari ilmu fikih dasar dengan mengikuti mazhab Imam Syafi'i sebagai mazhab yang banyak dianut oleh masyarakat di Indonesia sendiri. Nah, pembahasan pada matan ini memuat ringkasan-ringkasan tentang fikih ibadah dan bisa juga digunakan sebagai salah satu sarana penghantar seorang penuntut ilmu untuk memahami usuluddin atau ilmu yang membahas tentang pokok-pokok atau asas-asas dari agama Islam. Matan Safinatun Najah sebenarnya bukanlah buku yang asing karena pada faktanya memang matan ini telah banyak dihafal oleh para penuntut ilmu dan juga menjadi salah satu bahasan penting dalam mempelajari ilmu fikih. Nah, biasanya kitab Safinatun Najah ini sendiri masuk ke dalam bahasan kitab awal yang dipelajari oleh para santri pemula di pondok pesantren. Seperti namanya, matan ini hanyalah bersifat penghantar yang singkat. Penulis dalam matan ini merangkumnya dalam pasal-pasal yang berhubungan dengan ibadah badani seperti sholat dan juga ibadah maliyah seperti zakat. Lalu, Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi menambahkan ibadah puasa dalam syarahnya yang berjudul Kasyifatus Saja. Kemudian, pada cetakan terbaru kelima ini, mereka menambahkan pasal mengenai haji yang dilengkapi oleh sebagian penuntut ilmu, seperti Ustadz Muhammad Ali Ba'atiah dengan tujuan untuk meraih manfaat yang lebih besar dan tercantum seluruh pasal ibadah dalam buku ini. Sebelum masuk pada bagian matan terjemah, penulis terlebih dahulu mengutip hadis dari Muawiyah radhiyallahu anh bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khaira." Jika Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, yufaqqihu fiddin. Niscaya Allah akan memahamkannya agama ini. Berikut ini beberapa bahasan mengenai pasal-pasal atau bab-bab yang dibahas dalam matan terjemahan kitab Safinatun Najah. Bab pertama membahas tentang akidah yang memiliki 3 bahasan pokok, yakni fi arkanil Islam, wa fi arkanil iman, summa fi makna kalimat tauhid. Bab kedua adalah taharah yang memiliki 10 bahasan pokok, diantaranya fi alamatil bulughi, fi faraidil wudu'i, fin niyati wat taratibi, dan beberapa juga bahasan pokok lainnya. Bab ketiga adalah tayamum yang memiliki 4 bahasan pokok, meliputi fi ashabit tayammum, fi syurutit tayammum, wa fi faraidit tayammum, summa fi mubtilatit tayammum. Bab keempat, hadas, memiliki 4 bahasan pokok, meliputi fi ma yatahwaru minan najasat, fi aqsamin najasah, fi izalatin najasah, summa fil haidhi wan nifas. Bab kelima, sholat, memiliki 31 bahasan, yakni fi a'zaris sholat, wa fi syurutis sholat, summa al-hadatsu,
dan beberapa bahasan pokok lainnya yang telah saya tampilkan dalam layar. Bab atau pasal ke-6 membahas tentang jenazah. Dalam bab ini membahas 6 pembahasan pokok yang meliputi Fima yalzamul mayyit, fi ghuslil mayyit, fi takfinil mayyit, dan 3 bahasan pokok lainnya. Bab ke-7 meminta tolong dalam bersuci. Dalam bab ini hanya membahas 2 bahasan pokok saja, yakni pertama ada hukum meminta bantuan orang lain, dan yang kedua mengambilkan air untuk toharoh. Bab ke-8 zakat. Bab ini hanya membahas 1 bahasan pokok, yakni fima tajibu fihi az-zakah. Bab atau pasal ke-9 membahas tentang puasa. Bab ini membahas 10 bahasan pokok, di antaranya fi subuti Ramadan, fi syuruti sihhatis saum, fi syuruti wujubis saum, dan 7 bahasan pokok lainnya telah saya lampirkan dalam layar. Terakhir, bab atau pasal yang dibahas dalam matan Safinatun Najah ini adalah berkenaan dengan bab ibadah haji dan umroh. Bab ini memiliki 13 bahasan pokok, di antaranya fi syuruti wujubil haji wal umroh, fi arkanil haji wal umroh, fi wajibatil haji wal umroh, dan beberapa bahasan pokok lainnya yang telah saya tampilkan dalam layar. Nah, itulah kurang lebihnya gambaran dari matan Safinatun Najah. Sekian video yang dapat saya tampilkan. Jazakumullahu khairan telah menonton video saya. Akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.